Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Saptipa Astuti Hamidah dan NIM 122 081 93047 dari Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kali ini kita akan membahas tentang virus. Sebelum bahas materi ini, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan ciri-ciri virus. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan replikasi virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan klasifikasi virus. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus, yaitu percobaan E. Mayer pada penelitian virus. Ia melakukan penelitian dengan menggunakan tanaman tembakau yang sakit, yang kemudian dihaluskan dan diambil ekstranya, yang mana ekstranya nanti ini disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat, dan dihasilkan tanaman yang sehat tadi menjadi sakit. Kemudian percobaan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky pada penelitian virus. Pada penelitiannya, daun tembakau yang berpenyakit dihaluskan, kemudian dilakukan penyaringan ekstra daun tembakau yang berpenyakit, kemudian filtrat daun tembakau yang berpenyakit disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat, yang kemudian mengakibatkan tanaman tembakau menjadi sakit. Selanjutnya adalah ciri-ciri virus. Virus merupakan partikel terinfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus di dalam lapisan pelindung dan di beberapa kasus di dalam selubung membran. Ciri-ciri virus yang pertama, virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Kedua, memiliki selubung protein atau yang disebut dengan kapsid. Ketiga, bersifat aselular atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel sel. Keempat, virus dapat memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lainnya. Kelima, virus bersifat parasit obligat, yang artinya virus hanya dapat berhidup dan berkembang biak pada sel hidup dengan berperan sebagai parasit, yaitu memanfaatkan nutrisi yang terdapat pada sel host base atau inang. Selanjutnya ada struktur virus. Struktur virus dapat kita lihat pada gambar di atas, yaitu ada kapsid yang berisi DNA, kemudian ada leher, selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Kepala virus berisi asam nukleat. Asam nukleat pada bakteriofag ini berupa DNA. Asam nukleat ini berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala virus diselubungi protein yang disebut dengan kapsid. Nah, kapsid ini tersusun dari unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid berfungsi memberikan bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Kedua, leher pada virus berfungsi sebagai penghubung antar kepala dan ekor. Pada bagian ekor ini berfungsi untuk meletakkan virus dan menginfeksi sel yang diserang virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Pada setiap ujung serabutnya terdapat reseptor, yang mana reseptor ini berfungsi untuk menerima rangsangan. Selanjutnya ada bentuk virus. Bentuk-bentuk virus ini dapat dilihat pada gambar. Ini ada mozaik, adenovirus, influenza, dan bakteriofag. Virus mozaik tembakau memiliki helix, kapsid helix dengan bentuk seperti batang kaku pada gambar bagian kiri. Kemudian adenovirus ada di sebelah kanannya, memiliki kapsid icosahedral dengan duri glikoprotein pada setiap sudut. Pada sebelah kanannya lagi ada virus influenza, memiliki amplovirus yang bertanakan pada duri glikoprotein. Genom terdiri atas 8 molekul RNA yang berbeda dan masing-masing terbungkus dalam kapsid helix.
Pada bagian kanan pada gambar ini ada bakteriofag memiliki kapsid kompleks yang terdiri atas sebuah kepala ikosahedral dan aparatus ekor. Selanjutnya kita akan membahas replikasi virus. Replikasi virus ini dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik terjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada adsorpsi. Pada tahap ini terjadi pelekatan ekor virus pada dinding sel yang dilanjutkan dengan penetrasi, yang mana serabut ujung ekor akan masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Penetrasi ini dilakukan oleh enzim lisozim. Kemudian akan terjadi eklifase, di mana virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri, yang selanjutnya asam nukleat akan mengendalikan pembentukan protein dan komponen tubuh virus baru dengan menggunakan bahan yang terdapat di sitoplasma bakteri. Kemudian akan terjadi replikasi atau pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru dan dilanjutkan dengan perakitan bagian-bagian virus baru yang terbentuk dalam replikasi membentuk virus bakteriofag yang baru. Kemudian pada bakteri akan terjadi lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri dan memulai daur litik kembali. Selanjutnya ada daur lisogenik. Nah, pada daur lisogenik ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada absorpsi dan penetrasi yang memiliki proses yang sama dengan daur litik. Kemudian terjadi penggabungan antara asam nukleat virus yang bergabung dengan asam nukleat bakteri, yang mana campuran ini disebut dengan profag. Yang kemudian terjadi sintesis, yang mana asam nukleat virus memisahkan diri dengan asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik, yang selanjutnya asam nukleat virus membentuk partikel virus yang baru dan dilanjutkan dengan perakitan atau penyusunan partikel virus menjadi virus baru, dan bakteri akan mengalami lisis, yaitu sel bakteri akan mengeluarkan virus-virus baru. Selanjutnya klasifikasi virus. Nah, klasifikasi virus ini berdasar pada jenis sel inang yang diserang diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Ada virus yang menyerang bakteri atau disebut bakteriofag, kemudian virus protista, virus tumbuhan, virus hewan, dan manusia. Selanjutnya adalah peranan virus dalam kehidupan. Dalam kehidupan, peran virus ini dibagi menjadi dua, yaitu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran menguntungkan virus merupakan jenis virus yang dapat dimanfaatkan dan menghasilkan produk yang bermanfaat, seperti virus yang dapat digunakan untuk biopestisida, virus untuk membuat peta kromosom, virus untuk membuat vaksin seperti OPV, IPV, dan HBV. Kemudian ada peranan merugikan. Nah, dalam peranan merugikan ini, virus yang merugikan dapat mengakibatkan penyakit bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus yang menyerang manusia ini ada coronavirus, ada herpes simplex virus, dan hepatitis virus. Kemudian virus yang menyerang tumbuhan seperti TMV. Virus ini penyebab mozaik pada daun tembakau. Kemudian RTSV menyebabkan sakit turgo, penyakit turgo pada tanaman padi. Kemudian CILV penyebab pecah pada daun dan buah jeruk. Kemudian virus yang menyerang hewan ini ada RSV, virus yang menyebabkan tumor pada ayam. Kemudian rhabdovirus ini menyebabkan penyakit rabies pada hewan berdarah panas. Dan toxasin penyebab penyakit mulut dan kuku pada sapi, kambing, dan kerbau. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.